Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyemas Novi Arsyani, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan di sekolah. Promosi kesehatan di sekolah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan sekolah menjadi suatu komunitas yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekolah merupakan suatu lembaga yang berperan dalam pembentukan perilaku siswa. Sekolah juga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak. Sebab di sekolah, anak-anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Oleh sebab itu, promosi kesehatan perlu dilakukan di sekolah agar siswa dapat mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mulai dari kebersihan diri pribadi hingga lingkungan guna mencegah terjadinya penyakit baik disebabkan oleh lingkungan maupun penyakit degeneratif. Lingkup kerja promosi kesehatan di sekolah dengan memperhatikan dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan, yakni siswa yang menjadi sasaran primer dan seluruh warga di lingkungan sekolah, serta dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau tatanan promosi kesehatan yang sesuai dengan sasaran dan isu kesehatan. Maka perlu dilakukan setting terhadap pelaksanaan promosi kesehatan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan promosi kesehatan di sekolah, yakni dilakukan analisis situasi dengan mendiagnosa masalah dan menetapkan prioritas masalah kesehatan. Mengembangkan rencana kegiatan promosi kesehatan di sekolah dengan terlebih dahulu menentukan tujuan promosi kesehatan, sasaran, metode, media, dan rencana evaluasi. Selanjutnya, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan sekolah dilakukan secara berkala dan terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dan program promosi kesehatan guna melihat suksesnya pencapaian program tersebut. Sasaran promosi kesehatan sekolah terdiri dari sasaran primer meliputi seluruh peserta didik, anak dan remaja. Dalam hal ini, promosi kesehatan sekolah mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak. Sebab di sekolah, anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Sasaran sekunder yakni guru, kepala sekolah, karyawan, OSIS, di mana sekolah merupakan tempat untuk membentuk perilaku kesehatan pada anak. Sehingga lingkungan sekolah juga menjadi sasaran promosi kesehatan, guna menjadikan perilaku yang baik bagi kesehatan pada peserta didik dan seluruh warga di sekolah. Sasaran tersier yakni komite sekolah, tim pembina atau pendidik sekolah, lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan menengah, serta instansi terkait lainnya sebagai penggerak dan pendukung terlaksananya promosi kesehatan di sekolah. Promosi kesehatan di sekolah mampu meningkatkan kesehatan siswa, guru, karyawan, keluarga, serta masyarakat sekitar, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih produktif karena meningkatnya pengetahuan mengenai wawasan kesehatan. Promosi kesehatan sekolah pada prinsipnya adalah menciptakan sekolah sebagai komunitas yang mampu meningkatkan kesehatan. Oleh sebab itu, program promosi kesehatan mencakup 3 usaha pokok, yakni menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, pemeliharaan dan pelayanan kesehatan di sekolah, dan upaya pendidikan kesehatan yang berkesinambungan. Dalam promosi kesehatan, terdapat 5 strategi promosi kesehatan sekolah yang dicanangkan oleh WHO, yakni pertama, advokasi. Dalam mencapai kesuksesan promosi kesehatan di sekolah, perlu dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat di sekolah. Upaya-upaya advokasi perlu dilakukan guna menyadarkan bagaimana pentingnya program kesehatan yang harus ada di sekolah. Oleh sebab itu, advokasi lebih ditujukan pada berbagai pihak-pihak yang menentukan kebijakan program yang akan dicanangkan di sekolah, termasuk pula kebijakan yang terkait dengan anggaran kegiatan, agar program promosi kesehatan di sekolah dapat terselenggara. Kedua, kerjasama.
Menciptakan upaya kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait guna mengembangkan promosi kesehatan di sekolah, di mana dukungan dan kerjasama yang baik akan sangat bermanfaat bagi berlangsungnya kegiatan promosi kesehatan di sekolah. Dengan adanya kerjasama dapat saling belajar dan berbagi pengalaman tentang keberhasilan maupun kekurangan program, dan tentang bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada guna memaksimalkan investasi yang bermanfaat dalam kegiatan promosi kesehatan di sekolah. Ketiga, penguatan kapasitas. Promosi kesehatan di sekolah diharapkan dapat berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, berbagai sektor-sektor terkait harus benar-benar mampu memberikan dukungan yang kuat guna terlaksananya tujuan dari promosi kesehatan, sehingga perlu dilakukan rancangan yang maksimal dalam menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program promosi kesehatan di sekolah. Keempat, kemitraan. Peran serta kemitraan dari berbagai unit organisasi, baik itu pemerintah, LSM, maupun usaha swasta akan sangat mendukung pelaksanaan program promosi kesehatan di sekolah. Kelima, penelitian. Perlu strategi dalam meningkatkan tujuan promosi kesehatan dengan dilakukan penelitian yang menjadi salah satu komponen pengembangan dan penilaian, di mana menjadi akses untuk masuk dalam upaya pengembangan promosi kesehatan di sekolah, baik secara nasional maupun regional. Di samping untuk melakukan evaluasi peningkatan PHBS siswa sekolah, WHO juga mengembangkan Rapid Assessment and Planning Process atau RAPP untuk membantu melakukan penilaian kapasitas guna pengembangan promosi kesehatan. Berikut ada 3 isu kesehatan dalam promosi kesehatan sekolah. Pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat di sekolah merupakan tujuan dari promosi kesehatan sekolah, agar peserta didik dan warga di lingkungan sekolah dapat terlindungi dari berbagai ancaman penyakit. Selain itu, dapat meningkatkan semangat belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar anak dan mampu meningkatkan citra sekolah yang mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini, yang dimulai dari diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kedua, perilaku merokok. Pencegahan perilaku merokok dapat dilakukan sedini mungkin melalui promosi kesehatan di sekolah. Anak diberi pandangan dan himbauan tentang apa saja bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Penting bagi siswa mengetahui dampak buruk yang terjadi yang disebabkan rokok dalam jangka waktu ke depannya. Pengenalan tentang pendidikan seksual dapat diberikan kepada anak dan menjelang remaja. Pendidikan seksual pada anak penting dikenalkan sejak dini, agar anak mengerti konsekuensi dan konsep menghargai diri. Pendidikan seksual ini perlu dilakukan sedini mungkin, bertahap dan terus-menerus, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ajarkan anak mengenal tentang perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan. Menjelang remaja, ajarkan anak untuk mengetahui bagaimana tentang fungsi biologis manusia, misal bagaimana masa pertumbuhan pada saat puber dan bagaimana proses terjadinya kehamilan, agar mencegah terjadinya bahaya penyimpangan seksual. Dengan adanya promosi kesehatan terkait pendidikan seksual, mampu memberikan pandangan kepada siswa agar tidak melakukan perilaku negatif seperti melakukan pergaulan seks bebas, serta mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Demikian penjelasan dari saya mengenai promosi kesehatan sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.